Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, krisis ilusi mimpi berhasil dikendalikan. Yao Nantian ditunjukkan dan berada di bawah kendali Xiaoyan. Meski tanpa memperoleh harta besar, tujuan utama tercapai. Namun luka parah Gouyan membuka jalan konflik baru. Memaksa Xiaoyan melangkah menuju dunia langit barat Suan, tempat ancaman dan takdir yang lebih besar telah menanti. Saudara Xuan Huang tak perlu sungkan. Perjalananku kali ini juga memiliki tujuan pribadiku sendiri. Kekacauan internal di dunia Sanhai belum sepenuhnya mereda. Jadi aku tak bisa terus mengikatkan diri padamu. Suara Xiaoyan terdengar tenang dan mantap terhadap bantuan tulus Xuan Huang yang penuh rasa keadilan. Dia tahu betul bahwa itu sama sekali bukan kata-kata kosong. Pihak lain memang dengan sepenuh hati ingin mengikuti dan membantu tanpa syarat. Namun Xiaoyan menolaknya dengan halus sambil menjelaskan alasannya. Kedatangannya kali ini sejatinya adalah untuk menyelamatkan Raja Tianzang serta mencari patung Dharma reinkarnasi, bukan khusus untuk meredakan konflik dunia Sanhai. Meski pada akhirnya karena kebetulan dan kehendak takdir, urusan ini pun ikut terselesaikan. Mendengar penjelasan itu, Xuan Huang tidak lagi membujuk. Bagaimanapun dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Xiaoyan. Walaupun tingkat kultivasi Xiaoyan tampak lebih rendah darinya, dalam pertarungan nyata kekuatannya justru jauh melampaui dirinya. Hal itu malah membangkitkan semangat kultivasi di hati Xuan Huang. Perjalanan ke dunia Sanhai kali ini meski penuh rintangan dan bahaya, ternyata juga secara tak terduga berhasil menemukan kembali patung Dharma reinkarnasi yang telah lama kehilangan aura ilahinya. Namun saat ini di hadapan Xiaoyan masih tersisa dua persoalan besar yang belum terselesaikan. Yang pertama adalah soal pemilikan sayap naga. Penguasa ilusi mimpi memang telah kalah dan melarikan diri, namun bahaya tersembunyi masih tetap ada. Dunia Sanhai sendiri juga penuh dengan ancaman di setiap sudutnya, membuat Xiaoyan sulit merasa tenang jika harus meninggalkan Long Yi sendirian di sini. Yang kedua, dia menerima amanah dari Dewan Kekacauan untuk mencari Gunung Dewa Hunyuan yang tersembunyi di dalam reruntuhan. Namun sejak menginjakan kaki di Sanhai, dia terus berpindah-pindah tanpa henti, dan hingga kini belum menemukan satupun petunjuk tentang gunung tersebut. Saudara Xiaoyan, kemana Long Yi akan pergi? Biarkan dia tetap tinggal di dunia Sanhai, kata Xuan Huang. Aku Xuan Huang, bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya sepenuh hati. Aku juga akan mengerahkan seluruh kekuatan klan naga untuk membantunya bangkit dan menentukan nasib kejayaan maupun kehancuran Sanhai. Melihat tekad Xiaoyan yang sudah bulat untuk pergi, Xuan Huang mengepalkan tinju dan memberi hormat dengan penuh kesungguhan. Dengan kata-kata tulus, dia memohon agar Long Yi ditinggalkan. Tatapan Xiaoyan sedikit berkilat. Dia mengibaskan lengan jubahnya, membersihkan debu, lalu memanggil Long Yi keluar dari ruang lingsu, membuatnya kembali berdiri di sisi semua orang sebagai calon raja. Xiaoyan menatap Xuan Huang dengan sorot mata setajam api. Saudara Xuan Huang, aku perlu mendengar kebenaran. Dia tahu betul bahwa membantu Long Yi naik tahta bukanlah perkara mudah dan pasti membutuhkan pengorbanan besar. Tanpa dorongan kepentingan yang cukup, bagaimana mungkin Xuan Huang akan bersikeras sejauh ini? Xuan Huang tampak sedikit canggung dan berdempelan. Dia melirik ke arah pemimpin klan Pinik, Feng Xi, yang berada tak jauh dari sana. Masalah ini jelas menyangkut rahasia inti klan naga. Klan Pinik tidak memiliki nasib maupun niat untuk memperebutkan tata raja, ujar Feng Xi dengan tenang setelah memahami maksudnya. Lalu dia melangkah ringan menjauh sejauh ratusan zang. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang luas pun diam-diam menyebar, memastikan tak satupun informasi bocor keluar. Dengan jujur, Xuan Huang akhirnya mengakui niat pribadinya. Masalah ini menyangkut kebangkitan dan kehancuran seluruh klan naga. Jika Long Yi benar-benar bisa menjadi Raja Sanhai, seluruh klan naga akan ikut menikmati keberkahan dan keberuntungan Sanhai, bangkit kembali menuju kejayaan masa lalu. Hanya itu saja, sama sekali tidak ada niat tersembunyi. Saudara Xiaoyan, kau boleh tenang, ucapnya dengan nada tegas dan mantap. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan telah lama memahami bahwa Xuan Huang adalah sosok yang menjunjung persahabatan, berjiwa besar, dan memikirkan kepentingan semua makhluk. Dia jelas bukan tipe yang berbicara dusta. Yang Xiaoyan khawatirkan bukanlah Xuan Huang sendiri, melainkan berbagai bahaya tak terduga yang tersembunyi di dunia Sanhai. Saudara Xiaoyan, tak perlu terlalu khawatir. Xuan Huang kembali membujuk. Long Yi memiliki garis darah istimewa, dan tingkat kultivasinya sendiri telah mencapai keabadian dewa. Dia tak mungkin selamanya berada di bawah perlindunganmu. Naga sejati bukanlah makhluk yang terkungkung di kolam kecil. Pada akhirnya dia harus terbang tinggi saat angin dan awan bertemu. Di bawah bujukan Xuan Huang yang berulang kali, Xiaoyan akhirnya menoleh ke arah Long Yi. Tatapan Long Yi tampak dalam dan serius, seolah tengah merenung. Dengan suara yang melunak dan penuh kehangatan seorang ayah, Xiaoyan berkata,
Pergi atau tinggal, pilihan ada di tanganmu. Dunia Sanhai memang berbahaya, namun juga merupakan jalan menuju puncak tertinggi. Aku tak akan menghalangi masa depanmu. Namun jika kau tak menginginkannya, ayah akan melindungimu seumur hidup. Dalam hati Xiaoyan, Long Yi tak berbeda dengan anak kandungnya sendiri. Dia tak pernah memaksanya menjadi sosok terkuat demi dirinya atau orang lain. Dia hanya bisa berharap Long Yi bisa hidup bebas dan menemukan makna sejati kehidupannya. Namun di hati Xiaoyan, Long Yi selalu menempati posisi teratas, dulu satu-satunya. Dan meski kini ada Qiu, ikatan ini tetap tak tergantikan. Ayah, Long Yi terdiam sejenak. Meski wajahnya masih menyisakan kepolosan masa lalu, di matanya kini telah terpancar cahaya tekad dan pemikirannya sendiri. Aku ingin tinggal. Jika aku bisa menjadi lebih kuat, aku bisa membantu ayah, membantu Sensi, dan juga membantu Qiu. Saat menyebut nama Qiu, di matanya muncul kilau lembut yang jarang terlihat. Dalam kata-katanya, tujuan dan arah hidupnya kini telah jelas. Sebenarnya, Long Yi sudah lama memiliki jawabannya sendiri. Kini dia hanya menunggukan pilihannya. Xiaoyan terdiam sejenak lalu berkata, "Jika kau tak takut dan tak gentar, aku pun tak akan takut. Jalan ini memang berbahaya dan penuh kesulitan. Tetapi tak apa, aku yakin kau akan berhasil." Ucap Xiaoyan. Long Yi memahami kegelisahan di hati Xiaoyan dan dengan tegas menyatakan tekadnya. "Baiklah," kata Xiaoyan lembut. "Ayah menghormati pilihanmu. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Ayah pasti mendukungmu." Xiaoyan menepuk bahu Long Yi dengan kuat. Tatapan Long Yi pun menjadi semakin teguh. Sudah waktunya melepaskan, membiarkannya berjuang demi masa depannya yang menjadi miliknya sendiri. Jika Long Yi benar-benar bisa menjadi Raja Bintang Sanhai, itu akan mencapai pencapaian tertinggi baginya. Dan kekuatannya pun akan menembus tingkat yang lebih tinggi lagi. Hanya dengan memperoleh keberuntungan Sanhai, garis darah 9 yin di tubuhnya dapat benar-benar meledak dengan kekuatan maksimal. Selain itu, masih ada urusan Gunung Dewa Hunyuan. Namun karena sama sekali tak memiliki petunjuk, Xiaoyan memutuskan tak lagi berlama-lama di Sanhai. Saat itu juga, Xuan Huang tanpa ragu mengorbankan setetes darah asalnya. Darah itu melayang ke hadapan Xiaoyan. "Jika saudara Xiaoyan masih merasa khawatir, simpanlah darah ini padamu. Jika Long Yi mengalami sesuatu, ledakan darah ini kapan saja dan ambil nyawaku." Xuan Huang adalah sosok yang jujur dan berterus terang. Tindakan ini bahkan membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan mengibaskan tangannya, mengembalikan darah asal Xuan Huang. "Meski kita tak lama bergaul, aku tak pernah meragukan pribadimu. Long Yi akan kutitipkan padamu." Xiaoyan memberi hormat dengan kedua tangan tergenggam. Sorot mata Xuan Huang langsung bersinar keemasan. Kepercayaan dari Xiaoyan membuat darahnya bergejolak. Dengan kepercayaan saudara Xiaoyan, aku rela mati berkali-kali. Aku pasti akan mendukung Long Yi hingga menjadi Raja Kebangkitan Sanhai. Dia menepuk dadanya dengan mantap. "Cukup dengan kata-katamu itu." Long Yi lalu berlutut dan memberi hormat sebagai murid. "Mulai sekarang, dia adalah gurumu," kata Xiaoyan. Long Yi segera bersujud. Murid Long Yi memberi hormat kepada guru Xuan Huang. Xuan Huang segera mengangkatnya. Wajahnya dipenuhi senyum kebahagiaan. Menerima murid dengan masa depan tanpa batas seperti ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Namun Xiaoyan tahu, Xuan Huang masih menyimpan satu niat lain yang tak diucapkan. Meski dia juga memiliki keberuntungan Sanhai, itu masih jauh dari cukup. Untuk menembus tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia membutuhkan lebih banyak kesempatan dan takdir besar. Mendapatkan murid seperti Long Yi tak kalah berharganya dari sebuah anugerah agung. "Saudara Xiaoyan," ucap Xuan Huang, "bahaya yang akan kau hadapi setelah meninggalkan dunia Sanhai sangatlah besar. Benda ini akan kuhadiahkan kepadamu." Saat berbicara, Xuan Huang membuka mulutnya dan seberkas cahaya melayang keluar. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi sebuah gunung raksasa yang menjulang ke langit. Tiba-tiba muncul di dasar laut yang dalam. "Benda ini kudapatkan secara kebetulan. Kau seharusnya bisa menebak apa itu." Xuan Huang menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman, tanpa menyembunyikan rasa suka dan hormatnya. "Apakah ini Gunung Dewa Hunyuan?" tanya Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.